Tuhan berbicara kepada anak-anaknya in the language of promise. Dalam bahasa janji, saudara. Tuhan tidak pernah berbicara kepada kita dengan bahasa, oh kekayaanku berikan padamu sekarang. Oh tidak. Tuhan berbicara kepada kita dengan janji. Itu language-nya Tuhan bagi anaknya Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita dengan memberikan kepada kita suatu janji-janji yang besar dan indah. Dan mengapa Tuhan memberikan janji? 3 hal. Yang pertama, untuk buat kita mengerti yang kita harapkan dalam dunia ini terlalu rendah. Tuhan memberikan kepada kita satu janji yang kita lihat janji tersebut. Incomparable, yang kita harapkan dalam dunia ini tidak sebanding dengan janji daripada Tuhan tersebut. So Abraham mengharapkan anak, tapi Tuhan memberikan janji bangsa yang besar kepada dia. Abraham tidak pernah memikirkan bangsa yang besar, dia cuma mikir kalau bisa 1 anak. Tapi seumur hidupnya dia hanya lihat 1 anak dan 1 cucu lagi, itu Yakub yang tinggal di dalam kemahnya dia. Tapi Tuhan berjanji sama dia bukan cuma 1 anak, 1 bangsa kuberikan kepada engkau. So Tuhan memberikan kepada kita suatu janji, supaya kasih tahu bahwa yang kamu pikirkan, yang kamu harapkan dalam dunia ini itu terlalu kecil. Kuberikan suatu janji yang besar. Ketika kita melihat janji Tuhan, kita baru tahu janji Tuhan kepada kita itu incomparable dengan apa yang kita harapkan dalam dunia sementara ini. Yang kedua, saudara, Tuhan memberikan kepada kita janji untuk membuat kita akhirnya bisa melalui dunia yang sementara ini. Bayangkan apa jadinya kalau Tuhan memberikan kepada kita cuma kekayaan, kelimpahan, segala sesuatu yang kita minta Tuhan berikan dalam dunia ini. Saudara, mata kita akan tertuju pada dunia ini, dan dunia ini akan segera lalu, saudara. Dunia ini akan segera lalu, dan sangat sayang sekali kalau mata kita hanya tertuju kepada dunia ini. Kita akan, pengharapan kita, keinginan kita, semua akan lalu. Tuhan memberikan kita janji, supaya mata kita tertuju kepada janji Tuhan, dan kepada Tuhan yang berjanji tersebut. Bukan di sini. Saudara, engkau mengharapkan kekayaan, emas itu hanyalah, sekarang emas kamu lari di sini, pakai di atas di mana? Emas itu hanya tempat untuk diinjak-injak nanti dalam dunia akan datang. Kelimpahan yang luar biasa yang akan dijanjikan oleh Tuhan kepadamu terlalu rendah kalau kita hanya mengharapkan kelimpahan dalam dunia saat ini. Tuhan mengatakan tidak, janjiku adalah untuk dunia yang akan datang. Kota yang ku rancang dan ku dirikan tersebut, itu engkau akan masuk ke dalamnya. Engkau bukan hanya melewati dunia dan tertarik dengan dunia ini, terpaku matamu dengan dunia ini, tidak. Engkau terpaku pada janjiku yang akan datang tersebut. Yang ketiga, Tuhan memberikan kita janji, dan belum tentu janji tersebut langsung dapat kita rasakan pada saat ini. Memang pasti tidak, saudara. Dengan satu alasan, supaya kita bisa menikmati Tuhan dalam kesulitan kita. Itu, saudara. Abraham gak langsung melihat suatu bangsa yang besar. Dan dia demikian lama dan dia jatuh bangun dalam mengikuti janji Tuhan. Iya, dia berdosa berkali-kali. Ketika dia meragukan janji Tuhan, dia mencari cara-cara di mana dia bisa melakukan dengan caranya dia, mewujudkan janji Tuhan tersebut. Dia berdosa ketika saat itu. Tapi paling tidak dia belajar untuk bisa menikmati Tuhan yang pada akhirnya menepati janjinya. Memberikan dia anak ketika dia sudah sangat tua dan tidak bisa secara diri manusia sendiri menghasilkan atau mengusahakan anak tersebut. Tidak bisa. Ketika ada orang yang meninggal, ada orang yang mengatakan saya menyesal karena dulu tidak melakukan ini kepada orang yang kekasih ini, atau saya dulu menyesal karena telah melakukan sesuatu kepada dia. Saudara, saya katakan tidak perlu nyesal. Suatu hari ntar kita ketemu lagi. Bukan cuma ketemu roh dengan roh, tapi bahkan tubuh dengan tubuh. Kamu masih mau merangkul dia, suatu hari kau bisa merangkul dia. Tapi saya katakan suatu hal, jangan lupakan semua hal yang pahit itu. Dalam diri anak Tuhan, tidak mungkin yang pahit tidak berubah menjadi manis, tidak mungkin. Dalam diri anak Tuhan, engkau ketika mengingat mungkin hal-hal yang pahit, engkau juga akan diingatkan kepada betapa manisnya Tuhan akhirnya menyelesaikan pergumulan hidupmu. So, pergumulan hidup kita pada dunia pada saat ini membawa kita untuk melihat tangan Tuhan. Pergumulan kita dalam dunia pada saat ini membuat kita akhirnya menantikan, terus menantikan deliverance daripada Tuhan. Pergumulan kita dalam dunia sementara ini membuat kita akhirnya menikmati kemanisan daripada janjinya Tuhan. Ada ndak air mata? Pasti ada, karena kita manusia yang berdosa.
Tidak mungkin manusia berdosa tidak memiliki air mata. Tetapi saudara, ada air mata dan sukacita. Ketika engkau melihat masa lalumu yang pahit, engkau akan teringat bukan cuma masa lalumu yang pahit, tapi bagaimana manisnya Tuhan melewatkan engkau dari seluruh kepahitan tersebut. Dalam hidup saya pernah mengalami kematian seorang anak, itu sangat sulit sekali keluarga kami melalui berbulan-bulan, tapi kok sekarang saudara tanya kepada saya berpikir kok bisa lewat ya? Kok bisa Tuhan merubah duka cita menjadi sukacita? Kok bisa Tuhan melepaskan kami satu keluarga daripada kesulitan yang demikian? Kesulitan hidup anak-anak Tuhan adalah cara Tuhan membuat mereka menikmati kasih setia Tuhan. Itulah mengapa kita diberikan janji. Kita mencicipi, tapi tidak mendapatkan kepenuhan. Kenapa? Supaya kita terus menantikan. Dan kita yang diberikan janji tersebut akan terus menantikan dan merasakan kemanisan Tuhan.